Bapak Ibu sekalian, Alkitab kita bukanlah sebuah kitab, tetapi kumpulan dari beberapa kitab. Jadi seperti perpustakaan, ya. Kitab Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab. Sedangkan kitab Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Nah, diawali dengan kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa di tahun sekitar 1400 sebelum Masehi. Ya. Kitab ini meliput sejarah lebih dari 2000 tahun sampai masa sebelum Kristus. Kitab Kejadian itu. Perjanjian Lama maksudnya. Jadi kalau kita belajar Perjanjian Lama, kurun waktu yang dikisahkan di Perjanjian Lama adalah sejak penciptaan, bahkan sebelum penciptaan, sampai kejadian peristiwa sejarah sebelum Kristus. 2000 tahun lebih tentunya. Itulah kitab Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama itu adalah Alkitab Ibrani. Bercerita tentang fokusnya pada Israel, Ibrani. Karena keselamatan datang dari situ. Mesias dijanjikan dari keturunan Abraham. Melalui keturunanmu, seluruh bangsa akan diberkati. Nah, diberkati di sini bukan berarti berkat fisik, jangan salah. Ya. Diberkati di sini adalah keselamatan manusia. Nah, lokasi kejadiannya itu di Timur Tengah. Israel, Mesir, Irak. Di suatu daerah di Timur Tengah yang kalau digambar itu membentuk bulan sabit. Bulan sabit, di mana daerah itu sangat subur. Padahal di sekelilingnya adalah padang gurun yang sangat gersang. Ya. Nah, seluruh kisah di Perjanjian Lama itu mengantarkan kita pada rencana jangka panjang penyelamatan umat manusia. Ini yang dimaksud dengan saya tadi cerita tentang bulan sabit. Ya, sebentar saya highlight. Ya. Jadi sebenarnya dari sini nih gambarnya bulan sabit itu. Ya. Ini seperti bulan sabit. Fertile Crescent. Ya. Kita tahu nanti lokasi apa ini. Jadi kitab Kejadian sebagian besar cerita adanya di sini. Ini sampai sini, Sungai Tigris kan sampai sini. Bentuknya seperti bulan sabit. Oke, kita teruskan dulu. Nah, ini dia. Lengkapnya adalah seperti ini. Yang diwarnai hijau ini, yang dimaksud bulan sabit. Perhatikan, seperti bulan sabit. Ya, Fertile Crescent. Bulan sabit, daerah bulan sabit yang sangat subur. Di mana di dalamnya termasuk di dalamnya ada termasuk, kalau diperhatikan ada Ur Kasdim. Bapak Ibu ingat daerahnya Abraham, Ur, daerah Sumer, Akadian, Akad, Babilonia ada di sini. Kita ingat peristiwa Menara Babel, Sungai Tigris di sini, Efrat di sini, dan sungai yang dua lagi hilang, sudah habis. Kemudian apalagi? Di sini ada Tirus, ya, letak Israel ada di sini. Ada Laut Mati, ada Kanaan, Palestina. Bahkan suburnya itu sampai ke Egypt, yaitu Mesir. Di sekitar Sungai Nil itu pasti subur, Bapak Ibu. Jadi daerah-daerah ini membentuk bentuk bulan sabit. Inilah daerah yang subur, yang diceritakan di kitab Kejadian.
Perjanjian Lama. Itu berkisar antara daerah ini saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita bicara lebih sempit lagi, tadi kan Alkitab Perjanjian Lama, sekarang Kitab Kejadian saja. Kitab Kejadian itu sangat penting, Bapak Ibu. Mengapa? Sebab memberi penjelasan yang sangat detail akan masalah utama manusia dan jalan keluarnya, yaitu sebuah misi penebusan dari surga. Seluruh 66 kitab dalam Perjanjian Lama itu ini bukan 66, 39. Seluruh 39 kitab dalam Perjanjian Lama itu mengantarkan kita pada sebuah misi agung, penebusan oleh Tuhan Allah. Ya, ini bukan 66 tapi 39. Kan kitab Perjanjian Lama 39. Oke. Kejadian 1, khusus Kejadian pasal 1 sampai pasal 11. Itu bisa kita sebut zaman prasejarah atau pendahuluan terhadap Alkitab. Dimulai dengan penciptaan dari segala sesuatunya, alam semesta dan segala isinya, kejatuhan manusia di Eden, kemudian air bah, menara Babel. Jadi semua kisah Kejadian pasal 1 sampai 11 itu adalah kisah sebelum zaman Abraham. Sebelum zaman bapak-bapak leluhur Israel. Makanya saya break di sini supaya untuk memisahkan. Mulai minggu depan kita akan masuk ke zaman bapak-bapak leluhur Israel. Dimulai dengan Abraham. Kisahnya akan luar biasa di sana, ya. Kita selesaikan dulu 11 pasal ini. Jadi Kejadian pasal 1 sampai 11 itu mengisahkan awal dari segala sesuatunya. Awal dari terciptanya alam semesta, jagat raya, terciptanya hewan, tumbuhan, manusia, ada laki-laki, kemudian ada perempuan. Bercerita tentang awal mula seks, diciptakan Tuhan. Pernikahan itu diciptakan Tuhan. Keluarga itu diciptakan Tuhan. Menulis tentang mengapa manusia jatuh dan dampaknya. Di situ juga diceritakan awal peradaban manusia. Bagaimana kota yang pertama kali dirancang manusia, bagaimana dosa merambat ke seluruh manusia, menjalar turun-temurun, kemudian pembunuhan mulai terjadi poligami yang pertama, ya. Jadi in the beginning, pada mulanya itu semuanya ada di kitab Kejadian pasal 1 ayat 11, permulaan. Kiamat yang pertama kali terjadi ada di sana, yaitu air bah. Seluruh dunia binasa, kecuali keluarga Nuh. Dan sejarah umat manusia dimulai lagi dari nol oleh keluarga Nuh, turun-temurun. Nah, terjadinya berbagai bangsa dan bahasa juga diceritakan di sana. Mengapa ada berbagai bangsa, bahasa, dan juga misi penyelamatan dari Tuhan atas semua ini dibahas dalam kitab Kejadian. Sebab kalau tidak ada misi dari Tuhan, semua binasa. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini penting ini. Tuhan Allah menciptakan surga di bumi. Sebenarnya kalimatnya sesederhana ini seluruh pasal itu. Tuhan Allah menciptakan surga di bumi. Tetapi manusia merusaknya dengan dosa. Dengan melanggar satu-satunya larangan. Padahal hukumnya cuma satu, jangan kau makan buah itu. Satu saja manusia tidak bisa taat. Sehingga, karena begitu besar kasih Tuhan Allah, sehingga Tuhan Allah merancang rencana jangka panjang. Long term plan untuk menyelamatkan umat manusia, ciptaannya itu dari kebinasaan yang disebabkan oleh dosa. Jadi
secara ringkas sebenarnya ceritanya ini intinya. Tuhan menciptakan surga di bumi supaya manusia itu hidup kekal. Manusia tidak bisa dipercaya. Dilarang makan, dimakan. Tapi Tuhan begitu mengasihi, Tuhan membuat long term plan. Rencana jangka panjang untuk menyelamatkan manusia. Itulah ringkasan dari semua ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah ikut dari awal, Bapak Ibu tentu tidak asing dengan slide-slide berikutnya. Sebab ini adalah meringkas apa yang telah kita pelajari. Dimulai dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah atau Elohim menciptakan langit atau samayim dan bumi atau eretz. Ya. Ini pada mulanya penciptaan. Manusia pertama, Adam, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selem Demut. Ya. Ini sudah kita pelajari dalam sesi awal dari online Bible Study ini. Makanannya manusia sebelum jatuh ke dalam dosa jelas vegetarian. Kejadian 1 ayat 29. Setelah jatuh dalam dosa masih vegetarian, tapi ditambahkan tumbuh-tumbuhan di padang. Karena sudah bisa sakit penyakit masuk dan manusia sudah mengalami penyakit tentunya. Setelah air bah surut, barulah makan daging manusia. Kejadian 9 ayat 3. Jadi di Kejadian 1 ayat 27 dikisahkan the image of God. Manusia, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Selem Demut ya, tadi sudah dibahas. Kesalahan utama dari makhluk ciptaan itu adalah ketika ia tidak tahu diri. Tidak menempatkan diri sebagai ciptaan. Itu kesalahan besar. Nah, perintah Tuhan cuma satu loh, jangan kau makan buah itu. Masa sih cuma satu perintah aja tidak bisa taat? Kebangetan ya, Bapak Ibu ya. Sementara itu tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan Hawa bagi Adam. Ya. Tuhan menciptakan Hawa dari Adam. Nah, Adam dan Hawa diberi mandat. Mandatnya yaitu beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, penuhi di situ, kuduskan bumi, sucikan bumi dengan keturunan kita yang anak-anak Allah. Taklukkan dan berkuasa, artinya kita sebagai penguasa di bumi, manusia. Itulah rancangan mula-mula dari Tuhan Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya, makanya dipakai kata avodah. Bapak Ibu, ini cepat sekali ya, karena ini cuma mengulang. Avodah artinya ibadah. Jadi seluruh manusia, pekerjaan manusia yang diperintahkan Tuhan, yaitu mengusahakan dan memelihara bumi, itu adalah ibadah mula-mula. Yaitu mengerjakan perintah Tuhan. Jadi pada mulanya ibadah itu bukan di gereja, bukan ritual, tapi pekerja untuk Tuhan sendiri. Nah, avodah. Avodah ini ibadah, pelayanan, pekerjaan, kebaktian, penyembahan. Boleh, konteksnya banyak. Boleh semuanya itu. Nah, makanya kita zaman sekarang tidak boleh memisah-misahkan, wah aku sedang di luar gereja jadi tidak ibadah. Salah. Ibadah itu seluruh hidup kita harus merupakan ibadah. Seluruh hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Jadi ibadah mula-mula itu bekerja bagi Tuhan, mengerjakan perintah Tuhan, berkuasa, menguasai bumi, beranak cucu, menguasai bumi, menaklukkan, memelihara bumi, mengembangkan, melakukan semuanya untuk Tuhan. Itulah ibadah mula-mula.
Hari ini kita ingat bait Allah, tubuh kita adalah bait Allah. Jadi, muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Artinya hidup kita harus seluruhnya memuliakan Tuhan dengan tubuh kita yang merupakan bait Allah. Itulah ibadah yang sejati atau logis atau benar. Ya, itulah ibadah penyembahan, pelayanan, kebaktian yang benar atau yang sejati. Itulah avodah yang benar. Ya, dalam kitab Roma dipakai latreia, sama dengan avodah. Dalam Roma 12 ayat 2 dijelaskan lebih lanjut bahwa yang berkenan itu adalah pembaharuan akal budi. Ya, bukan ritual. Oke, jadi ibadah yang sejati itu bukan soal lokasinya. Kalau di Yerusalem lebih didengar Tuhan dibanding di Jakarta, tidak. Kalau pagi hari Tuhan lebih mendengar, tidak ada jam tertentu. Kalau menghadap Yerusalem lebih didengar, tidak. Menghadap mana saja sama, karena Tuhan roh adanya. Ya, jadi bukan hanya penampilan, tidak tergantung penampilan lahiriah, jenis musiknya, bahasanya, tidak tergantung dari semua liturgi. Tapi semua tergantung dari seluruh hidup kita yang dipersembahkan untuk Tuhan. Itulah ibadah. Makanya 1 Korintus 10 ayat 31, baik makan, aku makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Itu ibadah. Ya. Ini mandat prokreasi. Laki-laki dan perempuan harusnya memiliki keturunan untuk Tuhan. Prokreasi. Apa tujuannya? Tadi sudah memenuhi bumi, menyucikan bumi. Ya, kita lanjut saja. Tapi ingat Bapak Ibu, iblis ada di Eden. Artinya manusia dilarang jangan kau makan buah itu. Iblis tahu menyerang di situnya. Harusnya manusia tidak mendengar suara iblis. Jangan didengar. Iblis bapak segala pembohong. Itulah sebabnya manusia harus menang lawan iblis sebenarnya. Kan harus menaklukkan semua yang ada di bumi, termasuk iblis. Begitulah rencana Tuhan mula-mula. Sayang manusia tidak bisa dipercaya, manusia pertama. Setelah jatuh dalam dosa, mandat prokreasi tidak dihapus. Kita sekarang diberi mandat prokreasi tetap. Tapi kita punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan. Ingat, seperti rancangan mula-mula atau rencana mula-mula Tuhan. Seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, tentu ia menjadi teladan bagi keturunannya. Ya. Dan tentu anak-anaknya akan memiliki gambar dan rupa Adam yang serupa dengan Allah. Mestinya begitu, tapi Adam gagal. Sehingga Adam terakhir yang maju. Tuhan Yesus turun menjadi manusia. Nah, Tuhan Yesus menang mencapai akhir menjadi yang sulung atau teladan atau pokok keselamatan. Kita sudah bahas tentang autor, aitios. Ya. Jadi proses keselamatan itu adalah pemulihan gambar dan rupa Allah dalam diri orang percaya. Itu keselamatan. Jadi pernikahan dan seks itu adalah rancangan Tuhan Allah sejak awal. Monogami, heteroseksual, dan seks itu perbuatan yang kudus atau suci di dalam suatu pernikahan. Di dalam bingkai pernikahan, itu sesuatu yang kudus, suci. Jangan pernah bicara seks itu jorok. Pikiranmu yang jorok. Tuhan yang merancang. Tapi kalau dilakukan di luar pernikahan, itu menjijikkan bagi Tuhan. Ya, oke, kita lanjutkan. Jelas pernikahan itu harus monogami. Karena dari kalimatnya saja kita sudah tahu. Dan keduanya menjadi satu daging. Artinya monogami. Gak akan ada daging yang lain lagi. Dan sekaligus ini menjadi
lambang hubungan Kristus dan jemaat. Oke ya, kita lanjutkan. Heteroseksual. Ingat Bapak Ibu, Tuhan merancang pernikahan itu heteroseksual. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Rudi. Atau Hawa dan Siti, bukan. Tapi laki-laki dan perempuan. Itu rancangan mula-mula. Nah, ada masalah ketika seseorang memilih jodoh. Apakah itu dipersatukan Tuhan atau pilihan pribadi selama ini? Yang manapun tidak menjadi masalah. Mengapa? Karena kedua-duanya harus bertobat di hadapan Tuhan. Ya, harus bertobat. Jadi mau dipersatukan Tuhan atau pilihan pribadi tidak masalah. Tapi kedua-duanya harus bertobat. Nah, jadi kalau kita bicara mandat prokreasi, rancangan mula-mula itu demikian. Melahirkan anak-anak Allah. Maksudnya itu. Penuhi bumi dengan kekudusan Tuhan. Yaitu gambar dan rupa Allah. Taklukkan seluruh isi bumi termasuk iblis. Kuasai bumi dan memerintah di bumi. Bumi dijadikan surga oleh Tuhan. Dan manusia hidup kekal harusnya. Ini rancangan mula-mula ini. Dan suami istri selain prokreasi itu berfungsi sebagai rekreasi, menyenangkan kedua belah pihak. Ya. Dan semua itu tentu saja adalah ibadah bagi Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Itulah rancangan mula-mula. Nah, jadi Bapak Ibu, paradigma cara berpikir Kristen itu harus jelas. Bukan menarik diri, menyendiri, bertapa, berdoa sendirian, seumur hidup. Bukan begitu. Tapi harus ikut menjadi garam dan terang dunia. Harus menjadi berkat. Itulah sebabnya Tuhan memberi mandat budaya namanya. Harus mencerminkan etika Kristen atau etika yang alkitabiah. Itu maksudnya. Ya. Di Eden, sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada pemisahan antara kegiatan rohani dan kegiatan sekuler. Jadi seharusnya budaya manusia itu merupakan ekspresi daripada iman. Karena Tuhanlah pemilik bumi dan segala isinya. Jadi apapun yang kita lakukan harus merupakan ekspresi dari iman kita kepada Tuhan. Itu harusnya. Nah, bicara soal budaya, kita berhadapan dengan kontekstualisasi. Budaya itu biasanya ada inti, ada dibungkus oleh berbagai macam praktek. Misalnya tradisi, seni, adat, bisa juga ditambahin okultisme. Makanya kalau kita bicara soal budaya, harus dipilah-pilah mana yang boleh dan mana yang tidak. Ya, agar tidak terjadi kompromi atau sinkritisme, mencampur adukan. Kan banyak anak-anak orang Kristen masih melakukan sinkretisme. Ke gereja juga, ke dukun juga, masih memiliki jimat, suka ramal, tanya tukang ramal, dan sebagainya. Oh, sinkretisme, hidupnya menyeleweng, mendua hati. Tuhan itu Tuhan yang cemburu loh. Kalau kita mendua hati, itu bahaya. Ditolak Tuhan. Jadi Bapak Ibu ini cepat sekali, kenapa? Karena sudah dibahas di sesi lalu. Ya. Kontekstualisasi itu membawa inti kebenaran, sedangkan bahasa, tradisi, cara pakaian, budayanya itu bisa tidak diikutkan. Inti kebenarannya yang dibawa ke budaya zaman ini. Tapi nggak boleh terjadi kompromi atau sinkritis. Ya. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi akar masalah dari dosa itu sudah jelas. Ular itu melemparkan hoax, berita bohong kepada Hawa.
Tapi Hawa salah. Ia meladeni si ular yang merupakan penampakan dari iblis. Hawa tertarik lalu dimakannya. Dan suaminya juga Adam dimakan juga. Akibatnya dosa. Seluruh manusia ketularan dosa. Makanya dosa menjalar kepada semua orang. Ditulis dalam kitab Roma itu. Ya. Tapi Tuhan begitu mengasihi manusia. Di Kejadian 3 ayat 15, di situ dikisahkan bahwa aku di sini Tuhan Allah, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara si ular dan keturunan perempuan ini. Nah, ayat ini, Kejadian 3 ayat 15 ini disebut proto-evangelion atau proto-evangelium. Artinya kabar baik yang pertama, Injil yang pertama. Inilah nubuatan yang pertama kali tentang keselamatan. Begitu manusia jatuh dalam dosa, langsung Tuhan menggelar nubuatan atau rencana jangka panjang, long term plan, proto-evangelium. Nanti Mesias akan meremukkan kepala si ular, akan mengalahkan si ular. Ia akan menang, meskipun ia harus mati, meskipun ia harus diremukkan tumitnya. Ya, oke, tapi ia bangkit lagi. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka dosa merambat, menjalar kepada keturunan-keturunan berikutnya. Contohnya Kain. Kain membunuh Habel, adiknya. Sudah diperingatkan Tuhan, tapi mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Meskipun ada natur dosa dalam daging Kain, tapi Tuhan berkata demikian. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bayangkan ketika sebelum Kristus mati dalam perjanjian lama, bahkan ini anak dari Adam sendiri, harusnya mengalahkan natur dosa itu. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi rupanya Kain lebih menuruti isi hatinya. Tentu saja ini bukan sandiwara. Kalau Tuhan berkata, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Harusnya Kain bisa berkuasa, taat. Tapi Kain lebih memuaskan isi hatinya. Hari ini juga sama. Kalau manusia, kan banyak manusia yang panas kan, emosian. Kalau ia menuruti hawa nafsunya, ia akan binasa. Bapak Ibu, tidak ada nasib, semua ini keputusan kita yang harus buat keputusan apakah mau taat atau tidak. Ya, jangan mencari-cari alasan untuk tidak taat. Jadi faktanya manusia memiliki kehendak bebas. Manusia bukanlah robot biologis atau dikendalikan oleh Tuhan, seolah-olah manusia tidak memiliki kesadaran yang mandiri. Tidak, manusia bukan wayang. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang memiliki kedaulatan, tapi harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuat oleh manusia itu. Bayangkan, cinta kasih yang tulus tentu memerlukan kehendak bebas dari setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Kalau manusia harus mengasihi Tuhan, manusia harus diberi kehendak bebas. Sebab kalau tidak, skenario mengasihi ini sandiwara namanya. Ya, itu buktinya bahwa manusia punya kehendak bebas. Tanpa kehendak bebas, tidak akan ada tanggung jawab atau penghakiman. Tanpa kehendak bebas, etika tidak bisa berjalan secara natural. Tuhan yang menentukan bagaimana ngomong etika, tidak bisa. Ya. Nah, di dalam kitab Kejadian dari 1 sampai 11, di situ dijelaskan silsilah atau keturunan dari Adam sampai Nuh. Sampai Sem bahkan sampai Terah. Ya. Kejadian 1 sampai 11 itu sampai ke Terah.
dikisahkan Adam berumur 930 tahun, Set 912, Enos 905, dan seterusnya. Ya, Nuh 950. Kemudian Kejadian pasal 11, Terah akhirnya. Itulah setelah zamannya Terah, anak Terah namanya Abram. Inilah yang akan menjadi Abraham. Inilah zaman setelah pasal 11, barulah zaman para leluhur. Ya. Jadi silsilah ini penting. Mengapa? Ingat, kita sedang menunggu, menelusuri sejarah sampai kepada Mesias nantinya. Nah, jadi kitab Kejadian ini sangat penting. Ya. Dari Adam sampai Yakub itu kalau kita lihat umurnya pertama panjang, tapi setelah air bah turun menjadi seperti orang zaman sekarang, 70 sampai 80 tahun saja. Ini juga sudah pernah kita bahas. Banyak orang tidak membayangkan bahwa sebenarnya Adam masih mungkin bertemu dengan Metusalah dan Lamekh. Dan baru mati hanya sekitar 120 tahun sebelum Nuh. Jadi kalau kita buat gambarnya gitu, ketika Set, Enos, Kenan, itu Adam masih hidup terus. Kan umurnya panjang, 930 tahun. Jadi ini bisa diperjelas tuh. Sampailah kepada zamannya Nuh. Di Kejadian pasal 7, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Kita sudah bahas tentang hal ini. Ya. Nuh ini seperti kiamat yang pertama, Bapak Ibu. Semua manusia musnah karena air bah tingginya melebihi gunung yang paling tinggi. Puncak gunung saja sudah tidak kelihatan. Betapa mengerikan air bah ini. Semua ditutupi. Segala gunung tinggi di seluruh kolong langit pun ditutupi oleh air bah. Lalu mati binasalah segala yang hidup. Tinggal Nuh saja yang hidup dalam kapal itu. Seluruh yang hidup yang berada di luar bahtera mati. Setelah itu bahtera Nuh mendarat di Ararat, Gunung Ararat. Ini adalah foto Gunung Ararat zaman sekarang, Bapak Ibu. Adanya di Turki. Inilah dipercaya bahtera Nuh mendarat di gunung ini. Nah, ada suatu keanehan yang nanti kita bahas sebentar lagi. Ternyata huruf Mandarin kapal itu terdiri dari huruf kapal, 8, angka 8, dan mulut yang mewakili orang. Ada 8 orang di dalam suatu kapal. Itulah kisah Nuh. Kebetulan atau tidak, nanti kita bahas ya. Kita sudah bahas hal ini juga sih. Nah, setelah air bah selesai surut, maka Allah berjanji pada Nuh dan keturunannya bahwa tidak akan ada lagi air bah. Ya. Nah, tetapi kita melompat ke perjanjian baru. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 7. Tetapi kalau dulu dimusnahkan oleh air, nanti dimusnahkan oleh api. Nah, kalau oleh api tidak ada yang selamat. Itu sebabnya penyelamatan yang nanti tidak menggunakan kapal selam atau kapal udara, tidak. Tetapi diangkat oleh Tuhan menuju surga. Nah, jadi kiamat yang terakhir itu oleh api. Ya. Bapak Ibu yang mau belajar lebih detail,
bisa mengulang dari sesi 1. Masing-masing ada rekamannya. Herannya ya Bapak Ibu, sesudah melihat air bah yang dahsyat begitu, manusia tetap tidak takut loh berbuat jahat. Bagaimana dengan kita hari ini? Masih beranikah kita berbuat jahat? Berbuat dosa? Nah, yang penting lagi adalah soal garis keturunan Mesias. Kalau kita perhatikan, maka akan jalurnya itu dari Adam, terus turun-temurun sampai akhirnya Sem. Sem turun lagi, Arpaksad, Kenan, dan seterusnya sampai ke Adam, Abraham. Lalu Ishak, Yakub, Daud, terus sampai Yusuf dan akhirnya Mesias. Ya, ini ingat kitab Kejadian ini nantinya akan sampai kepada keselamatan umat manusia. Itu intinya. Jadi kalau perjanjian lama dibahas tapi tidak dihubungkan ke perjanjian baru, itu tidak sempurna penjelasannya. Ya, meleset pasti. Oke. Baik. Jadi sebelum zaman Tuhan Yesus itu semua orang mati ke dunia orang mati, Sheol atau Hades. Nah, setelah zaman Tuhan Yesus mati ke Hades, merebut kunci Hades, naik ke Firdaus membawa orang-orang saleh perjanjian lama. Ya. Nanti dijemput kembali dan lalu dibawa ke surga. Ya, ini gambarnya. Ya, langit baru, bumi yang baru. Oke. Ya. Berikutnya di Kejadian pasal 11 itu kisah tentang Menara Babel. Dikisahkan ditulis dalam Kejadian 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya. Dulu cuma satu loh bahasanya, logatnya, bangsanya. Ya. Tapi gara-gara membangun Menara Babel, ini lokasinya di tanah datar, di tanah Sinear. Masih ingat tadi ada daerah apa? Crescent, Fertile Crescent, bulan sabit, tanah berbentuk bulan sabit, area berbentuk bulan sabit yang subur. Ya, oke. Menara Babel. Bapak Ibu perlu ingat, kitab Kejadian itu menulis kejadian-kejadian yang historis, bukan figuratif. Historis. Jadi semua kejadian itu nyata, bukan berandai-andai. Termasuk Menara Babel. Ya, itu kisah nyata. Nah, pertanyaannya adalah setelah gara-gara Menara Babel inilah Tuhan turun mengacaukan bahasa mereka. Lalu mencerai-beraikan mereka ke seluruh bumi sehingga menjadi berbagai bangsa dan bahasa. Ya. Oke. Rupanya Menara Babel itu bentuknya sigurat. Sigurat kira-kira seperti ini model. Di paling atasnya ini ada kuil penyembahan terhadap dewa. Kalau di Babel itu dewa Marduk namanya. Ya. Nah, sigurat namanya. Hari ini kita masih bisa lihat ada sigurat yang bertahan sampai hari ini, sigurat of Ur. Ya. Cuma di atapnya sudah hilang. Kuil yang ada di atapnya sudah hilang. Ya. Oke. Jadi apa sih salahnya membangun menara yang sangat tinggi seperti Menara Babel? Kok Tuhan Allah sampai marah? Tentu bukan karena tinggi bangunannya,
Mengapa? Piramida Giza di Mesir lebih tinggi dari Menara Babel. Tapi tidak masalah, bukan? Nah, jadi kalau soal ukuran, bukan. Hari ini ada yang lebih tinggi lagi, Burj Khalifa. Gedung tertinggi di dunia saat ini ada di Dubai. Jadi bukan karena tingginya lalu Tuhan marah, bukan. Ya. Mengapa? Karena setinggi apapun itu tidak ada apa-apanya dibanding langit. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Gedung paling tinggi pun hanya titik di bumi. Jadi bukan soal tingginya, Bapak Ibu. Ya. Di kitab Yakobus ditulis, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Kalau manusia menoleh pada yang lain, berjinah secara rohani, maka Tuhan marah. Bukan karena tingginya gedung itu, ya. Jadi bukan soal tingginya gedung secara harafiah, tapi soal ini. Menara Babel itu mempunyai latar belakang historis di Mesopotamia Selatan. Tuhan marah karena pembangunan menara itu, yaitu sebuah zigurat. Itu sebenarnya adalah konsep pagan tentang politeisme, penyembahan dewa-dewa. Makanya di puncaknya itu ada kuil. Disitulah manusia menyembah dewanya. Dalam kasus Babel itu Dewa Marduk. Inilah yang membuat Tuhan marah. Penyembahan terhadap dewa. Dewa Marduk. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi lokasi dari Menara Babel itu kalau hari ini Irak lokasinya. Kan tercerai-berai itu. Nah, kita sudah bahas sebagian tentu ke China. Mengapa? Sebab ada buktinya. Nah, ini dibahas di sesi 14 yang lalu. Aksara-aksara China itu ternyata Alkitabiah. Mengapa? Menandakan bahwa orang-orangnya itu dulunya berasal dari Menara Babel. Yang tahu cerita tentang Alkitab. Ya. Aksara Cina adalah bahasa yang tertua, dirancang memakai gambar untuk mengekspresikan suatu ide. Gambar. Ini sudah dibahas. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sesi 14. Jadi kalau hipotesa ini benar, migrasi ini benar, maka tentu orang-orang yang bermigrasi itu masih ingat kisah kejadian yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, mulai dari Adam. Ya dong, pasti. Ya. Nah, inilah yang terlihat di huruf-huruf China. Ya, perlu diperhatikan di sini bahwa orang China kuno itu monoteistik. Banyak orang tidak mengerti, orang berpikir bahwa orang China itu menyembah dewa-dewi sejak dulunya. Tidak. Dulunya orang China itu menyembah Shangti, Tian, atau Sun. Ya, yaitu pencipta langit dan bumi. Monoteistik. Nah, perhatikan lahirnya tulisan China itu sekitar 2500 sebelum Masehi, sedangkan Taurat ditulis 1400 sebelum Masehi kira-kira. Nah, agama-agama lahir di sini seperti agama Buddha, agama Konfusius, dan agama Tao. Jadi lebih tua Taurat, Bapak Ibu. Kitab Kejadian. Agama yang lain lahir di zaman Perjanjian Baru. Oke, kita teruskan dulu. Ini tadi sudah dicatat di sejarah bahwa orang China kuno menyembah Tuhan yang satu, monoteistik. Ini contohnya, Bapak Ibu.
Huruf happiness atau bahagia terdiri dari radikal Tuhan, Allah, angka 1, mulut yang mewakili orang, dan suatu taman, sawah, taman, atau kebun. Jadi rupanya kebahagiaan itu kalau ada satu orang bersama Allah di suatu taman, yaitu Eden sebenarnya. Nah, ini banyak sekali kasus yang seperti ini. Ya, ini Nuh tadi sudah. Jadi kesimpulannya memang tidak bisa tidak. Orang China itu pecahan dari Menara Babel. Ya, banyak sekali ahli antropologi akan kesulitan kalau menelusuri asal muasal bahasa dan bangsa. Alkitab kita menjelaskannya dengan rinci. Inilah silsilah. Nah, soal Henokh bergaul dengan Allah. Kita sudah belajar tentang hal itu. Ya, mengapa? Karena Henokh berkenan, diangkat oleh Allah. Ini satu bukti bahwa Henokh adalah diperkenan oleh Allah. Jadi Henokh tentu bukan orang yang rusak atau rusak total. Makanya teologi yang mengatakan manusia semua rusak total, salah. Manusia memang rusak, tapi tidak total. Artinya masih memiliki kesadaran meskipun sudah tidak bisa mencapai kesucian Allah seperti rancangan mula-mula. Ya, ini buktinya. Nah, Perjanjian Lama, semua manusia ke Hades atau Sheol, kecuali Henokh dan Elia diangkat ke surga. Zaman Perjanjian Baru, ini tadi sudah kita bahas ya, sampai ke surga. Nah, tapi yang tidak dibawa naik oleh Tuhan Yesus ke Firdaus, masih tertinggal di Hades atau Sheol, nanti waktu penghakiman, waktu Tuhan datang kembali akan dibangkitkan dan dibuang ke neraka. Itulah orang-orang yang masuk neraka. Di Alkitab juga diceritakan tentang binatang-binatang laut yang besar, the great monster, dalam banyak ayat. Kita sudah bahas juga hal ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, orang yang paling berbahagia atau diberkati adalah orang yang melakukan bagiannya, yaitu hidup mengasihi Tuhan dan bertanggung jawab sebagai umat Tuhan. Ya. Jadi kalau kita belajarlah bukan hanya melihat setiap pohonnya, tapi juga pandangan yang meluas akan hutannya. Belajar jangan hanya satu per ayat atau per perikop, tapi juga harus ditarik benang merahnya, membuat kesimpulan yang keseluruhan dari Alkitab kita. Supaya bisa melihat gambar besarnya. Kalau orang tidak bisa melihat gambar besarnya, tidak akan mengerti secara menyeluruh. Nah, di Kejadian pasal 11 dikisahkan Terah mempunyai anak bernama Abram. Abram inilah yang kelak akan berganti nama sebagai Abraham. Tentang Abraham, ini adalah sesi berikutnya, sesi 24. Dan beberapa sesi akan tetap Abraham membahas secara detail, karena ini sangat penting. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya kalau kita belajar Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai 11, pasal 1 sampai pasal 11 dalam 60 menit, itu maksudnya sedang memotret gambar besarnya. Kan selama ini memotret melihat per pohon. Nah, kita sedang sekarang melihat pasal gambar besarnya itu. Oh, rupanya kitab Kejadian pasal 1 sampai 11 itu ceritanya adalah cerita sebelum zaman Abraham. Oh, rupanya meliputi zaman pada waktu penciptaan sampai sebelum Abraham. Oh, kisah-kisahnya terjadinya di
area bulan sabit yang subur di Timur Tengah. Rupanya kitab Kejadian pasal 1-11 ini cerita tentang secara rinci tentang penciptaan langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia. Cerita secara rinci bagaimana manusia diharapkan jadi penguasa, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak bebas seperti Allah punya. Tapi manusia harus bertanggung jawab. Tapi rupanya Hawa bisa dibujuk oleh ular. Dan Adam ikut-ikutan. Sehingga dosa menjalar ke seluruh dunia. Tapi Tuhan begitu mengasihi sehingga proto-evangelium, Kejadian 3:15, Tuhan langsung membuat rencana jangka panjang. Nanti akan ada Mesias yang menebus dosa dunia. Tapi manusia harus bertobat. Nah, jadi dengan demikian maka kita akan melihat gambar besarnya. Oh, begitu. Nanti kalau kita bahas seluruh kitab Kejadian suatu hari selesai, itu juga sama. Gambar besarnya itu apa sih kitab Kejadian Perjanjian Lama itu, bahkan Perjanjian Lama. Oh, rupanya ada yang ditunggu-tunggu, yaitu Mesias. Kedatangan Mesias yang ditunggu-tunggu. Supaya semuanya beres lagi. Supaya ada pemulihan segala sesuatunya di langit baru, bumi baru. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi biasakan membuat ringkasan intinya dan membuat gambar besarnya. Manusia dikasih mandat macam-macam itu supaya apa? Supaya memenuhi bumi misalnya. Supaya apa? Oh, supaya bumi dipenuhi oleh orang-orang kudusnya Tuhan. Artinya menguduskan bumi. Gitu loh. Nah, jadi berikutnya kita akan masuk ke kisah tentang bapak-bapak leluhur. Dimulai dengan Abraham, pasal 12. Pasal 11 akhir bercerita tentang Terah mempunyai anak Abram. Dan Terah membawa keluarganya, Terah berinisiatif membawa seluruh keluarganya keluar dari Ur Kasdim menuju Kanaan. Bagaimana kisahnya? Kita akan lihat di sesi-sesi berikutnya. Begitu Bapak Ibu, yang berbahagia adalah orang yang mengerti dan dicerahkan pikirannya, sehingga hidupnya berubah. Amin.